Reforming Heart hari ke-51. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Tuhan. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 6 ayat 1-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Mari kita merenungkan. Setelah menaklukkan orang Filistin dan membuat mereka menjadi bangsa jajahan kedua, setelah orang Yebus di bawah kerajaannya, Daud ingin mengingatkan dirinya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas Israel. Dia adalah raja karena dia mewakili Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan. Mari kita melihat kitab 2 Samuel 5 ayat 2. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Umat ini adalah milik Tuhan, bukan miliknya sendiri. Itulah sebabnya Daud ingin membawa tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem tempat dia bertahta. Dengan motivasi yang tulus dan dengan kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, Daud mengumpulkan 30.000 tentara Israel dan bersiap untuk mengangkut tabut itu dari rumah Abinadab. Ayat 5 mengatakan bahwa Daud dan seluruh Israel menari-nari dengan diiringi musik yang megah. Tetapi ayat 6-7 mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan dengan cara mereka membawa tabut tersebut. Dikisahkan bahwa salah satu lembu yang menarik kereta tergelincir dan Usa memegang tabut Allah itu dengan maksud menjaganya supaya tidak jatuh. Tetapi Tuhan murka dan membunuh dia dengan hebatnya. Mengapa Tuhan murka? Mengapa dia membunuh Usa? Ayat 6 adalah penyebabnya. Tuhan ingin menegur Daud dengan membuat perjalanan mengangkut tabut itu terhenti. Dia membuat lembu-lembu tergelincir, sehingga tabut tersebut terjatuh.
Mengapa Tuhan ingin menghentikan proses pengangkutan tabut itu? Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Samuel 6 ayat 7. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenal kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Cara mengangkut tabut dengan memuatnya pada sebuah kereta yang baru adalah cara orang Filistin mengangkut dewa-dewa mereka. Tuhan mempunyai cara yang berbeda untuk mengangkut tabut yang menjadi simbol kehadiran Tuhan semesta alam. Dalam Ulangan 10 ayat 8, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Dan Ulangan 31 ayat 9 dikatakan bahwa orang Lewi lah yang harus mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Lalu di dalam Keluaran 25 ayat 10-14 dikatakan bahwa tabut tersebut harus dibawa dengan diusung oleh para imam. Karena cara membawa tabut yang sama dengan cara orang kafir mengangkut dewa-dewa mereka, maka Tuhan menggagalkan dengan membuat tergelincir lembu-lembu tersebut. Tetapi Usa mengulurkan tangan untuk mencegah tabut tersebut jatuh. Dengan menyentuh tabut itu, Usa telah bersalah, karena menghalangi Tuhan yang memang berencana menghentikan kegiatan pengangkutan tabut itu. Dia juga bertindak tanpa menyadari ketidaklayakannya untuk menyentuh tabut perjanjian itu. Daud juga bersalah karena dia mengangkut tabut tersebut tanpa menanyakannya kepada Tuhan. Apakah dia boleh mengangkut tabut tersebut ke Yerusalem? Dan kalau ternyata boleh, dia tetap harus bertanya bagaimana cara membawa tabut perjanjian itu. Mengapa Tuhan bertindak demikian keras? Karena Tuhan tidak ingin kemuliaannya diperlakukan dengan sembarangan. Dia tidak ingin kemuliaannya disamakan dengan dewa-dewa palsu. Dia tidak ingin Israel jatuh kepada penyembahan berhala karena menganggap bahwa baik Tuhan yang mereka sembah maupun dewa-dewa lain tidak berbeda. Tidak mungkin Tuhan bertindak keras untuk sesuatu yang tidak penting. Penyembahan berhala adalah bahaya yang sangat besar bagi Israel. Bayangkan, suatu bangsa hanya menyembah satu Allah yang esa. Tidak ada satupun bangsa lain di dunia yang melakukannya. Itu sebabnya segala kemiripan memperlakukan simbol kehadiran Tuhan dengan memperlakukan berhala kafir adalah hal yang sangat berbahaya. Ayat 10 mengatakan bahwa sesudah kematian Usa, Daud segera menyimpan tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom orang Gad. Kemungkinan Obed-Edom ini berbeda dengan nama dalam 1 Tawari 26 ayat 8 yang mengatakan bahwa Obed-Edom ini adalah keturunan Lewi. Kemungkinan Obed-Edom ini adalah orang Filistin yang tinggal di daerah Gad. Daud sadar kalau Tuhan sedang murka dan dia tidak ingin terjadi tulah dan hukuman Tuhan di tengah-tengah Yerusalem. Itu sebabnya Daud menyimpang ke rumah Obed-Edom dan menitipkan tabut di sana. Mengapa memilih rumah Obed-Edom? Alkitab tidak memberi jawabannya. Tetapi kemungkinan adalah untuk melihat apakah Tuhan akan menimpakan tulah lagi seperti yang terjadi dalam 1 Samuel 5. Jika di tengah-tengah rumah orang Filistin pun Allah tidak lagi menghukum, maka itu berarti murkanya telah reda dan perjalanan mengangkut tabut akan dapat dilanjutkan dengan cara yang benar. Alkitab menyatakan bahwa selama 3 bulan keluarga Obed-Edom mendapatkan berkat besar dari Tuhan. Ini adalah tanda bahwa Tuhan sudah tidak murka lagi. Setelah itu dikatakan juga bahwa Daud telah memahami bagaimana caranya membawa tabut Allah itu, yaitu dengan dipikul oleh beberapa orang Lewi dengan menggunakan tongkat yang memang dikhususkan untuk memindahkan tabut itu. Mari kita melihat kitab 1 Tawari 15 ayat 2. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Bukan hanya Daud mentaati apa yang menjadi ketentuan Tuhan dalam mengangkat tabut, dia juga memohonkan belas kasihan Tuhan dengan mengorbankan lembu sebagai korban setelah para imam melangkah 6 langkah. Daud benar-benar sadar
bahwa hanya karena belas kasihan Tuhanlah, maka tabut itu boleh berada di Yerusalem. Kehadiran tabut di Yerusalem bukanlah untuk membuat keluarga Daud diberkati Tuhan. Kehadiran tabut di Yerusalem adalah tanda pengakuan Daud bahwa tahta sejati Israel adalah milik Tuhan, bukan milik Daud. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Pada bagian ini, Yerusalem semakin kokoh menjadi pusat pemerintahan dan pusat peribadatan. Meskipun belum ada bait suci, tetapi keberadaan tabut perjanjian menjadikan langkah menuju pembangunan bait suci semakin dekat. Yerusalem menjadi simbol kehadiran Tuhan yang memerintah. Dia hadir dengan disimbolkan oleh tabut, dan dia memerintah dengan disimbolkan oleh kerajaan Daud. Kitab 2 Samuel sendiri berhenti sebelum adanya catatan mengenai pembangunan bait suci. Tetapi kitab ini memberikan hal-hal yang diperlukan sebelum akhirnya bait suci dibangun, yaitu adanya tempat utama yang menjadi simbol kehadiran Tuhan di Israel, yaitu Yerusalem. Daudlah orang yang dipakai Tuhan untuk merebut Yerusalem dan menjadikan Yerusalem pusat pemerintahan dan simbol kerajaan Allah. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Setidaknya, 2 hal dapat kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, perhatikanlah betapa ketatnya Tuhan menuntut penghormatan dan penyembahan untuk diberikan kepada Dia. Daud gagal melakukan ini, meskipun motivasinya baik dan tujuannya benar. Tuhan tidak berkenan walaupun tujuannya benar dan motivasinya benar. Kalau cara salah, maka Tuhan akan koreksi. Cara Tuhan koreksi bisa sangat berat dan menyakitkan, tetapi sangat perlu untuk melatih kita memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada Allah kita. Mari koreksi cara kita beribadah kepada Dia, bersikap kepada Dia, dan juga menyembah Dia. Biarlah dengan akurat kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Yang kedua, belajar dari sifat Daud yang rela dikoreksi. Ayat 14 mengatakan Daud tetap menari-nari dengan penuh girang dan sukacita, walaupun baru saja pada ayat-ayat sebelumnya dia ditegur dengan keras oleh Tuhan melalui peristiwa Usa. Bahkan Daud sempat marah kepada Tuhan, tetapi dia segera bertobat dan kembali memohon belas kasihan Tuhan. Lalu dia kembali mempunyai sukacita karena sadar bahwa Tuhan tengah memberikan pelajaran kepada dia untuk membuat dia semakin peka dan hormat kepada Allahnya. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah imam. Mari kita melihat kitab Ibrani, pasal 5, ayat 5-6. Demikian bunyinya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bayang-bayang Kristus sebagai imam dinyatakan oleh para imam yang mengangkut tabut masuk ke Yerusalem. Karya penebusan dari sang imam, yaitu Kristus, adalah yang membuat kehadiran Allah di tengah-tengah umat-Nya memberikan kedamaian bagi umat-Nya. Seandainya tidak ada pendamaian, maka kehadiran Allah akan menjadi api yang menghanguskan. Itulah sebabnya tabut perlu diangkut oleh para imam sehingga lambang Kristus sebagai sang imam menjadi jelas melalui peristiwa ini. Tanpa adanya imam yang mengusung tabut, maka Tuhan akan menyatakan kehadirannya dengan penghakiman dan Dia akan menghantam setiap orang yang bersalah. Tetapi dengan adanya imam yang melambangkan karya penebusan Kristus, maka tabut menjadi pernyataan kehadiran Allah yang penuh kasih dan kemurahan.